Obat sirup cemaran etilen glikol picu gagal ginjal akut tewaskan ratusan anak. Bagaimana tanggung jawab BPOM dan produsen? Inilah headline Liputan6.com hari ini. Sahabat Liputan 6 bersama saya Wayan Diananto. Mari simak laporan selengkapnya. Berdasarkan hasil analisis toksikologi dan penyelidikan terhadap obat yang dikonsumsi pasien serta referensi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada dugaan kuat kondisi gagal ginjal akut terkait obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol atau EG, dietilen glikol atau DEG, dan etilen glikol butil ether. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengulas besar kemungkinan pasien penderita acute kidney injury atau AKI terpapar senyawa kimia berbahaya dari obat sirup yang diminum. Budi menyampaikan hal tersebut usai rapat bersama Presiden Jokowi pekan ini. Kemenkes melakukan serangkaian tes untuk menguak penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Dari hasil tes, COVID-19 tidak berkontribusi dalam gangguan ginjal akut. Begitu pula patogen lain dinyatakan tidak bisa disebut sebagai penyebabnya. Agar jumlah anak penderita gagal ginjal akut tidak membengkak, Kemenkes menyetop sementara penjualan dan penggunaan obat sirup lewat surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes tanggal 18 Oktober 2022. Setelah aturan penyetopan penjualan dan konsumsi obat sirup dikeluarkan, jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak turun signifikan. Total penambahan kasus hanya 3. Sisanya, kasus lama yang baru masuk dalam catatan Kemenkes RI per 26 Oktober 2022. Meski begitu, sudah 269 anak kena gagal ginjal akut. 157 diantaranya meninggal dunia. Merespons kasus ini, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mengatakan pihaknya telah menyomasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dengan tembusan ke Jokowi. Wakil Ketua Komnas HAM RI Munafrizal Manan menilai kasus gagal ginjal akut pada ratusan anak di Indonesia kejadian luar biasa. Karenanya, ke depan, tata kelola sistem pengawasan obat dan makanan harus dibuat sekomprehensif mungkin. Kepala BPOM Penny Lukito mengklaim pihaknya sudah mengawasi secara komprehensif pre- dan post-market terhadap obat yang beredar di Indonesia. Namun ia mengakui pihaknya selama ini tidak memeriksa rutin terkait adanya cemaran EG dan DEG pada obat sirup. Dalam dunia farmasi, cemaran dalam obat sirup memang mungkin ada. Kehadiran EG dan DEG sebagai cemaran tidak disengaja. Ini bawaan dari propilen glikol, jenis agen pelarut obat yang dipakai untuk membantu pelarutan obat-obatan dengan bahan yang sukar larut. Propilen glikol sebagai bahan baku masih boleh memiliki cemaran seperti EG dan DEG asal masih dalam ambang batas wajar, yakni 0,1%. Penny menekankan produsen obat juga bertanggung jawab untuk betul-betul melakukan kajian analisis cemaran terhadap bahan baku yang mereka beli. Pasalnya, perubahan bahan baku, kadar, atau hal lain bisa menyebabkan perubahan kadar cemaran dalam obat. Sejak kasus gagal ginjal akut mencuat, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI meminta anggotanya mengevaluasi seluruh tahap produksi dan melakukan uji mandiri produk-produk farmasi. Proses evaluasi dilakukan secara saintifik dilengkapi data-data sesuai kaidah keilmuan untuk memastikan penyebab gagal ginjal akut pada anak. GPFI mempercayakan proses investigasi dilakukan BPOM, Kemenkes RI, hingga pakar farmasi dan forensik. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut BPOM dan produsen bisa dikenai pidana terkait ledakan kasus gagal ginjal akut pada anak dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 196. Jika komposisi obat sesuai arahan BPOM dan telah mencantumkan indikasi pada kemasan termasuk larangan mengonsumsi bagi orang-orang tertentu, maka kesalahan tidak bisa diarahkan kepada produsen. Menurut Fikar, jika ada obat-obatan yang hanya boleh dikonsumsi berdasarkan resep dokter namun terjadi komplikasi, maka kemungkinan ada dua pihak yang harus bertanggung jawab, yakni dokter dan produsen.
Bukan berarti BPOM bisa lepas tangan. BPOM bisa dituntut secara pidana maupun perdata jika salah dalam mengarahkan komposisi obat untuk penyakit tertentu. Proses hukum terhadap organisasi tersebut, baik pidana maupun perdata, bisa dilakukan jika terbukti salah prosedur dan memberikan nasihat atau informasi keliru. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengatakan, pelimpahan tanggung jawab ini akan lebih mudah dibebankan kepada pihak-pihak tertentu jika penyebab gangguan ginjal akut sudah diputuskan. Penyebaran obat diawasi oleh BPOM. Pasalnya, pengawasan pre hingga post market adalah tanggung jawab organisasi tersebut. Namun, stakeholder yang terlibat bukan hanya BPOM. Penelusuran kasus ini mestinya tidak rumit, salah satunya dengan melakukan biopsi pada korban. Hasil biopsi bisa dilihat dari kandungan darah atau jaringan organ, benarkah keracunan atau tidak. Kementerian Kesehatan adalah pihak yang pantas memimpin penelusuran ini. Demikian headline liputan 6.com, saya Wayan Diananta undur diri. Tetap sehat dan sampai jumpa.